Pada umumnya manusia itu sulit untuk diajak, setuju? Manusia itu susah diajak berkorban. Jangankan korban duit, korban waktu aja susahnya minta ampun. Karena sifat manusia memang sulit untuk berkorban. Secara alami manusia itu lebih suka menerima daripada memberi. Tapi di sini nggak ada, semua suka memberi, amin. Manusia pada umumnya yang belum mengenal Tuhan biasanya susah untuk memberi, tapi senang kalau menerima. Bapak Ibu Saudara, ada salah satu jemaat, dia udah gak di sini. Dulu lama banget di tempat yang lama. Waktu itu panitia Natal bilang gini, Pak Gem kita kumpulkan aja setiap keluarga, kita patok begini. Saya bilang nggak usah deh, nggak usah. Kita jangan beratkan jemaat. Kemudian ya udah siapa aja yang mau. Kemudian ada satu jemaat dia udah nggak di sini, jangan cari-cari karena udah nggak di sini saya jamin nggak ada. Ya, nggak di sini lagi. Pulang ibadah, dia datang ke saya. Pak, mohon maaf ya kami nggak bisa bantu, kami banyak keperluan di bulan 12. Saya bilang nggak apa-apa. Ini nggak dipaksa, siapa aja yang mau silakan. Besar kecilnya silakan. Tapi jangan sampai nggak datang ibadah Natal ya gara-gara ngasih ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara dia bilang ke saya kami nggak bisa ngasih ya. Nggak apa-apa. Ini nggak dipaksa, malahan saya sebenarnya ngelarang untuk dikumpulkan. Tetapi karena jemaat pengen ya udah siapa yang tergerak ya kasihlah. Jadi memang pada dasarnya manusia itu susah diajak berkorban tetapi lebih kepada menerima. Tetapi saya pelajari karakter orang ini memang ini masih lengkap di dia. Susah memberi tetapi paling suka menerima. Kemudian Bapak Saudara, ada juga orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Tahu nggak asal di depan itu dipaksa untuk melayani. Datang jemaat dipaksa apa? Harus senyum. Walaupun mungkin perasaan gak karu-karuan. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Salah satu pelayan yang berat itu adalah usher. Karena bisa jadi lagi berantem tadi di rumah. Tapi dijadiin dia usher, mau gak mau dia harus begini, shalom. Walaupun shalom itu gak dialami tapi dia paksa dirinya untuk shalom. Nah Bapak Saudara, ada orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Ada juga yang lebih suka menyelamatkan diri sendiri daripada menyelamatkan diri. Misalnya kita bilang, nanti siang kita mau bersih-bersih gereja ya. Yang tinggal 1-2 orang, selebihnya kabur teratur. Jadi banyak orang yang lebih suka menyelamatkan diri sendiri. Gua repot dah, pergi saja. Intinya bahwa sikap dasar manusia itu lebih kepengen menerima daripada memberi. Itu adalah karakter orang yang belum kenal Tuhan. Memberi itu bukan selalu dalam bentuk uang Bapak Saudara. Memberi itu bisa memberi perhatian, memberi memberi waktu, memberi keteladanan hidup, memberi menolong. Semuanya itu memberi sesuatu yang keluar dari diri kita dan kita berikan ke orang lain. Nah Bapak Saudara, tetapi kekristenan berdiri di atas satu dasar yaitu berkorban. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda jadi orang Kristen, Anda tidak hidup dalam pengorbanan, maka Anda bukan Kristen yang sejati. Sebab kekristenan itu pasti berkorban. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Anda datang ibadah, Anda butuh pengorbanan. Anda harus bangun pagi yang biasanya mungkin bangun jam 12 kalau hari Minggu. Yang melayani biasanya mungkin datangnya mepet, ibadah jam 10, datangnya jam 10:01. Tapi karena pelayanan harus datang jam 9:30. Puji Tuhan, Asher hari ini berjalan dengan baik. Asher yang satu Bu Melita bahkan sebelum jam 9 udah di tempat. Karena saya datang ke sini jam 9:10 atau 15. Kemudian disusul oleh Bu Yohane juga awal datang. Saya bilang,
Puji Tuhan, Asher hari ini benar-benar menjalankan fungsi dengan baik. Karena seringkali Bapak Saudara, petugas Asher datang jam 10.15. Jangan ketawa, bertobat. Jadi bukan Asher nyambut jemaat, tetapi jemaat nyambut Asher. Nah, kemudian Bapak Saudara, berkorban itu artinya tidak hanya berarti kita kehilangan sesuatu, tetapi memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan atau kepada orang lain karena kasih dan ketaatan. Jadi kalau hanya sebatas memberi, orang semua bisa memberi. Bapak Ibu ingat lebih baik, semua orang bisa memberi, tetapi nggak semua orang bisa berkorban. Sebab berkorban itu nggak hanya kita memberikan sesuatu, tetapi berkorban berbicara tentang memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bagus, baik kepada Tuhan maupun orang lain. Berkorban itu lagi-lagi nggak selalu kasih duit, tetapi berkorban itu bisa jadi berkorban perasaan. Misalnya engkau sudah disakiti, engkau sudah dikhianati, engkau sudah difitnah. Apa ya pengorbanan yang berharga yang bisa kamu kasih? Pengampunan. Oke. Jadi engkau mengampuni dia, sesuatu yang berharga. Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajar kita tentang kasih. Tunggu sebentar Bapak Ibu, ini tape saya kayaknya rada agak error sedikit. Ya, Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajar kita tentang kasih, ia juga membuktikannya dengan pengorbanan terbesarnya, yaitu menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itulah pengorbanan. Pengorbanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nyawa berharga enggak? Hanya satu-satunya. Itulah pengorbanan tertinggi Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang awalnya kita ini terdakwa, terhukum, mati binasa. Tetapi semua ditanggung Tuhan Yesus, dia gantikan dengan nyawanya. Di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, memberikan nyawanya itu namanya berkorban. Bahkan dia gak punya lagi setelah itu, dia berikan. Coba lihat kiri kanan Budi, yang punya suami atau istri. Coba tanya, kamu siap berkorban nyawa gak sih untuk saya? Apa jawabannya Bu Ibu? Tidak ah. Tidak ah. Bapak Ibu, berkorban itu tidak mudah. Apalagi kita mengorbankan sesuatu yang satu-satunya punya kita. Dan kalau kita kasih itu kita gak punya lagi. Itu namanya berkorban. Dan Tuhan Yesus bukan hanya ngajar aja berkorban. Tetapi dia buktikan kepada kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga kita sebagai pribadi harus mengerti bahwa keluarga kita itu butuh yang namanya pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang suami gak mau berkorban untuk keluarganya. Tiap akhir bulan gajian dia hitung gajinya. Ini untuk jalan-jalan, ini untuk ini. Keluarga nanti. Kalau gak ada pengorbanan maka keluarga gak akan utuh Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan kita juga butuh pengorbanan. Bahkan gereja itu ada berdiri, berjalan semuanya karena ada orang-orang yang berkorban di dalamnya. Dan kita semua adalah orang-orang yang berkorban supaya apa? Supaya rumah Tuhan ini tetap ada dan melayani kita semua.
Amin. Jadi semua dalam hidup kita memerlukan pengorbanan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia juga memanggil kita untuk hidup dalam pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, kadar pengorbanan kita mungkin beda-beda. Ataupun mungkin kadar pengorbanan yang diminta Tuhan dalam hidup kita belum bisa capai level maksimalnya. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, marilah kita belajar berkorban. Belajar berkorban mulai dari mana dulu? Mulai dari keluargamu. Kadang keluarga itu suka ribut. Karena kalau seorang suami atau istri, dia itu royal sekali berkorban untuk orang lain. Tetapi untuk keluarganya sendiri pelit. Tetapi saya mau katakan hari ini, berkorban itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, baru orang lain. Saya selalu bilang ke istri saya, kita nggak bisa mengasihi orang lain melebihi kasih kita kepada diri kita. Orang bisa melakukan mengasihi orang lain lebih dari dirinya. Tetapi ujung-ujungnya akan sakit hati. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti apa? Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita itu gak hanya dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi setelah diselamatkan, kita dipanggil Kristus untuk hidup dalam pengorbanan. Pengorbanan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Bahkan yang terutama kita berkorban bagi Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang Tuhan mau, pengorbanan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Satu, Tuhan memanggil kita pertama untuk menyangkal diri. Kalau kita sudah dipanggil untuk diselamatkan, maka kita harus berkorban untuk menyangkal diri. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, dengan kata lain ada bayar harga yang harus kita kasih. Setiap orang yang mau mengikut aku, maka harga pengorbanan yang harus dibayarkan adalah ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, penyangkalan diri itu adalah bukan kita yang dulu lagi. Ikut Yesus tanpa penyangkalan diri kita gak akan bisa. Kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara bahwa mengikut Yesus itu tidak selalu nyaman. Bapak Ibu Saudara setuju bahwa ikut Yesus itu gak selalu nyaman. Bahkan kalau dibilang mengikut Kristus itu dikit-dikit ada sakitnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita harus bisa menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita tidak menuruti keinginan daging. Kalau daging kita maunya apa, kita harus lawan dengan keinginan roh. Misalnya keinginan daging itu apa? Engkau mau marah. Keinginan roh apa? Harus sabar. Itu adalah penyangkalan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara? Penyangkalan diri itu tidak mencari kepentingan pribadi. Tidak hanya mikir diri sendiri. Tidak hanya egois Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita dipanggil sesudah diselamatkan. Maka tugas kita apa? Membagikan keselamatan yang kita terima. Supaya orang lain juga diselamatkan bagi Kristus. Kemudian rela kehilangan sesuatu demi kebenaran. Banyak orang takut mengungkap kebenaran karena dia pikir begini. Akan kehilangan sesuatu. Kami nonton satu film semalam. Ada kasus pembunuhan. Kemudian yang dibunuh ini padahal ke tempat itu. Istrinya udah mau telepon. Dia ada kesini. Tetapi suaminya bilang begini. Jangan telepon. Nanti kalau kamu kasih tahu dia kesini, usaha kita bisa ditutup. Akhirnya kebenaran ditutup. Seringkali dalam kehidupan kita dan
Saya berdoa semua kita berubah, tidak ada di tempat ini. Kita tidak menutupi kebenaran karena kita akan mengalami kerugian. Tetapi kita tetap perjuangkan apa yang benar di mata Tuhan. Masalah untung rugi itu urusan belakangan. Amin. Bapak Saudara, kemudian penyangkalan diri itu berkaitan dengan menanggalkan status sosial kita. Bapak Ibu, kalau kita ketemu Tuhan, kita semua posisinya sama apa beda? Kita semua sama. Gak peduli kamu dokter, gak peduli kamu profesor, gak peduli kamu S1, S2, S3, S-teler. Di kursi ini gak ada tulisan bahwa di depan hanya S1, S2, S3. Yang lulus S3 kecil atau cuma sampai SMP di belakang. Gak ada. Buktinya acai di depan. Kita dalam menjumpai Tuhan, kita dalam beribadah. Gak ada dibeda-bedakan di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Oleh karena itu Bapak Saudara, kalau kita merasa ego kita terlalu tinggi. Oh, saya kan udah profesor, saya harus duduk di depan. Ingat baik-baik, sebelum engkau datang ketemu Tuhan, lepaskan dulu jubah jabatanmu. Karena Tuhan tidak perlu engkau S1, S2, S3. Yang Tuhan perlukan adalah hatimu yang rindu ketemu Tuhan. Gak peduli engkau mau kaya sekaya apapun. Gak peduli engkau miskin semiskin apapun. Yuk sama-sama kita duduk untuk menikmati hadirat Tuhan. Itu dia, kita menyangkal diri. Di luar sana saya mungkin orang yang tidak orang lain anggap. Tetapi di sini saya dianggap Tuhan. Di luar sana mungkin saya dihormati orang lain Bapak Saudara. Di luar sana mungkin saya disanjung-sanjung orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan saya hanya ada untuk memuliakan Tuhan. Itu namanya penyangkalan diri. Saya bersyukur Bapak Saudara, semua kita di tempat ini gak ada yang seperti itu. Karena ada juga Bapak Saudara, dia jenderal di luar, jenderalnya dibawa masuk ke gereja. Dia dokter di luar, jabatan dokternya dibawa masuk ke gereja. Akhirnya apa? Gak mau duduk di belakang, maunya di depan. Tapi saya aneh, jemaat kita suka duduknya di mana? Di belakang. Di depan ini selalu agak kosong-kosong Bapak Saudara. Kalau gak dipaksa oleh asar yang ramah tamah, yang ramah gak akan maju ke depan. Pasti yang ditunjuk itu adalah kursi paling belakang. Bapak Ibu Saudara, salib berbicara tentang harga yang harus kita bayar. Mungkin setiap hari kita itu gak pikul salib. Betul? Salib ini kecil, ringan. Tetapi kalau pikul setiap hari capek juga. Bekal juga Bapak Saudara. Pas Musir lagi buka bengkel, kasih salib di belakang. Salibnya miring, dibenerin lagi. Bukan itu salib fisik, tetapi salib itu berbicara pengorbanan. Engkau lagi bekerja, bekerjalah dengan jujur. Pas Musir lagi buka, busi yang rusak, busi aja. Jangan bilang turun mesinnya Pak. Itulah pengorbanan, hidup dalam kejujuran, menyangkal diri. Kalau misalnya di dalam diri meronta-ronta, ayo turun mesin bisa 2 juta. Kalau busi cuma 50.000. Ingat, hidup dalam penyangkalan diri, hidup dalam pengorbanan harus jujur. Amin Pak Samosir. Amin. Kemudian Bapak Saudara, kadang kita harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Berkorban waktu untuk melayani. Berkorban kenyamanan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, setiap sore hari Sabtu harus latihan lagi. Bagi yang gak mau berkorban mikir, aduh latihan lagi. Harusnya malam minggu bisa pergi jalan-jalan, tapi harus latihan di gereja. Semua berbicara pengorbanan. Amin. Jadi pertama, Tuhan mau kita belajar berkorban mulai dari kita menyangkal diri. Yang kedua Bapak Saudara, Tuhan mau kita berkorban demi melayani orang
lain. Tadi salah satu karakter yang gak bagus yang belum percaya Tuhan itu apa? Suka dilayani tapi gak mau melayani. Tetapi Tuhan itu mau kita berkorban melayani orang lain. Ada satu kebiasaan palsu yang saya suka Bapak Saudara. Setiap worship night. Gak disuruh itu komando. Baru ini langsung kasih kursi di depan. Padahal gak diminta. Itu rasanya udah otomatis itu. Kebiasaan melayani orang lain itu bukan sesuatu yang kita paksa. Tetapi harus menjadi karakter kita. Sehingga kalau kita melakukan itu gak berat. Dan diri kita gak merasa terhina. Karena apa? Karena itu udah karakter kita. Di Filipi 2:4 ayat 5. Filipi ayat pasal 2 ayat 4-5 dikatakan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi kepentingan orang lain juga. Kita semua di sini belajar melayani Bapak Saudara. Selesai ibadah kalau ada yang bawa berkat, usher, dikomandoi Burita, siapapun, semua melayani untuk memberikan. Enggak berpikir, oh punya saya dulu nanti habis ini, kok disembunyikan dulu untuk saya. Tapi kita berpikir apa? Bagaimana kita ngasih ke orang lain. Itu yang namanya melayani. Itu karakter Kristus. Enggak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi kita memikirkan orang lain. Kita harus memikirkan orang lain dapat enggak. Orang lain dapat bagian enggak. Jangan sampai saya bagiannya banyak sedangkan ada orang lain yang kelaparan. Bapak Ibu Saudara dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama seperti yang punya Yesus. Hidup untuk berbagi, hidup untuk saling memperhatikan. Nah Bapak Ibu Saudara, sifat alam manusia itu adalah egois. Tetapi Roh Kudus mengajar kita juga untuk berkorban bagi orang lain. Berkorban bagi orang lain itu harus standarnya begini. Kita gak boleh ngelihat wajahnya siapa. Siapa dia. Kita gak boleh milih-milih orang. Kalau cantik, tolong. Kalau jelek, jangan. Baik cantik apa jelek, sama tolong. Karena cantik jelek itu hanya pandangan kita aja. Kalau operasi Korea udah bertindak, nanti yang kau bilang jelek itu nanti bercahaya kawan. Tunggu aja yang kamu hina-hina selama ini gentong, tunggu dia nanti cantik. Ya. Hah, pas Samosir langsung lihat istrinya. Berkorban bagi orang lain harus nggak boleh lihat wajah siapa aja. Bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa memandang wajah? Kalau melayani itu sudah menjadi karakter. Tapi kalau dipaksakan lihat, percuma nolong dia, jelek. Udah jelek, hidup lagi. Jelek bukan wajahnya, tetapi sifatnya. Kemudian Bapak Saudara, gak boleh lihat status. Kalau sama orang yang punya jabatan, bungku-bungku dia, silakan minum pak. Oh, mau apa lagi? Tapi giliran sama yang sebaik dia, ambil sendiri. Kebiasaan melayani itu, dia gak pernah lihat status orang. Siapapun dia, harus dilayani dengan baik. Ada satu statement teman saya, dia bilang, wong ke wong. Bahasa Jawa, memanusiakan manusia. Jadi Bapak Saudara, gak boleh lihat siapa dia. Atau engkau lihat dari kebaikannya, oh Bapak ini kan biasa bagi-bagi ya. Berbuat baik biar nanti dikasih angpau. Banyak orang berbuat baik karena diharapkan dari kebaikan yang satu dapat 10 kebaikan.
Tetapi ingat sekali lagi, melayani itu gak boleh pandang wajah, gak boleh pandang status, gak boleh pandang dia baik atau tidak. Siapapun, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani siapapun. Amin. Hidup melayani itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen, gak pandang bulu. Bapak Saudara, di Alkitab ada orang yang dirampok. Pertama yang lewat adalah imam. Dia lewat, dia lihat, lewat saja. Imam itu apa? Petinggi-petinggi agama. Kalau sekarang apa? Ya bisa jadi pendeta, pengurus gereja, yang kelihatan agamawi. Lewat saja. Oh, dirampok toh. Oh, ya udahlah, lewat. Yang kedua, yang lewat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang yang melayani. Atau kita dekatkan yang lewat singer nih sama WL. Lagi nyanyi di jalan, latihan nyanyi. Mengikut Yesus. Ada yang dirampok. Biarin Tetapi nyanyinya mengikut Yesus. Terakhir yang lewat siapa? Orang Samaria. Orang Samaria ini dibenci orang Yahudi. Kemudian sudah dicap macam-macam orang Samaria. Dicap gak bagus. Tetapi ketika orang Samaria itu lewat. Dia melihat dan kemudian dia digerakkan oleh belas kasihan dan menolong. Dia bawa ke penginapan, dia bilang obati dia. Dia kasih uang dan dia bilang lagi, titip pesan lagi. Kalau masih kurang, nanti kalau saya balik, saya tambah lagi. Padahal dia gak kenal. Dan bisa jadi orang ini adalah kaum yang ngolok-ngolok dia. Bapak Saudara, pertama saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Statusmu tidak ditentukan apa kata orang, tetapi statusmu ditentukan apa yang kau perbuat. Terkadang orang susah berbuat baik karena apa? Selama ini udah dicap jahat, ya udah sekalian aja jadi orang jahat. Bapak Ibu pernah berbuat gitu? Percuma. Selama ini juga gak dianggap apapun yang kita buat. Ya udah sekalian aja gak usah buat. Tetapi saya mau bilang, siapa dirimu tidak ditentukan oleh banyak mulut yang ngomong A, B, C, D sampai Z. Tetapi siapa dirimu, engkau yang bisa tentukan dari apa tindakanmu dan apa karaktermu. Jadi seperti orang Samaria ini dicap jelek. Dicap Yahudi bukan orang baik. Tetapi orang Lewi dan juga imam hanya lewat begitu saja. Orang Samaria yang dibilang jelek justru dia yang digerakkan belas kasihan untuk menolong orang yang gak dikenal. Jadi Bapak Saudara, melayani orang lain itu harus berasal dari hati. Dan ingat baik-baik. Baik saya sebagai pendeta, engkau WL, engkau singer, engkau ini itu. Itu tidak menjadi jaminan bahwa engkau orang yang suka melayani. Karena WL, pendeta, singer, ini itu, pengurus itu hanya jabatan, bukan karakter. Tetapi alangkah baiknya kalau engkau seorang pelayan Tuhan, itu bukan hanya sekedar jabatan, tetapi harus dibarengi satu tugas, yaitu melayani dengan tulus. Itu dia. Kita harus bisa melayani. Makanya kalau di gereja kita memang gak muluk-muluk Bapak Saudara. Tetapi yang melayani di depan, tahu gak pelayanannya pertama yang dikasih apa? Asar. Sebelum naik mimbar ini, minimal dia harus berkecimpung dulu di dunia perasaran dulu. Harus belajar melayani, belajar ramah dengan orang lain. Belajar senyum walaupun susah senyum. Belajar senyum walaupun lagi sakit gigi. Harus tak bisa senyum. Bapak Saudara, melayani itu selalu membutuhkan pengorbanan.
Pelayanan tanpa pengorbanan itu nonsens. Tetapi pelayanan itu selalu membutuhkan pengorbanan. Apa yang dibutuhkan? Butuh berkorban waktu, tenaga, perhatian, dan kesabaran. Misalnya Bapak Saudara, Anda sebagai asar, Ibu duduk di sebelah sini ya Ibu. Dia bilang, nggak mau di sini. Enggak Ibu, di sana lebih baik. Oh saya mau di sini saja, kamu ini ngatur-ngatur. Oh maaf, mohon maaf ya Ibu. Bapak Ibu bisa bersikap begitu? Kayaknya, haleluya. Atau, udah 2 kali ya, pindah nggak? Jadi yang keluar bukan roh melayani lagi. Tetapi yang keluar apa? Monsternya yang lagi dikurung sebentar. Terkadang orang yang suka melayani itu memang seperti melayani. Bukan karena dia suka melayani, tapi monster dalam dirinya sedang dikurung sebentar. Nah, dipancing sedikit monsternya keluar. Tetapi orang yang sungguh-sungguh melayani bagaimanapun, ya udah Ibu duduk saja, semoga nyaman ya. Jadi Tuhan ngajar kita, berkorban kita mungkin gak bisa sejauh Kristus, masih belum jauh. Tapi mulailah berkorban melayani orang lain. Yang ketiga, Tuhan mau kita berkorban di dalam memberi. Markus 12, 43, 44. Kita baca sama-sama. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Saudara, di zaman dulu kotak persembahannya di bawahnya dilapisi besi. Tahu kenapa dilapisi besi? Supaya aman? Tidak. Karena uang zaman dulu itu pakai logam. Jadi kalau orang kaya ngasih persembahan, bunyinya itu tang ding dung, 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 jatuh terus lama tang ding, tang ding, tang ding. Oh orang kaya nih lama bunyinya. Kalau orang yang kismin, biasanya bunyinya teng, paling banyak teng teng, udah selesai. Bapak Ibu, Anda termasuk yang teng teng apa teng 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 teng? Nggak ada bunyi udah uang kertas. Nggak ada bunyi udah pakai cek. Nah, secara logika mata manusia yang bunyinya nang ninung nang ninung, orang lihat, wow hebat. Kemudian ada janda miskin, teng, teng. Dasar miskin sok-sokan kasih persembahan. Tetapi kemudian Tuhan bilang, menurut kamu yang mana yang paling banyak ngasih persembahan? Kalau secara logika Bapak Ibu, yang mana yang kasih banyak? Orang kaya kan? Karena dia kasih persembahan ke dalam tuh bisa habis 1 lagu. Lagu kemesraan ini bisa lewat itu, selesai. Gara-gara dia ngasih itu. Tapi yang janda miskin tadi, baru intro udah habis. Kemudian Tuhan bilang, bukan yang orang kaya itu yang banyak memberi. Tetapi janda miskin ini yang paling memberi di antara mereka semua. Tahu kenapa? Karena orang kaya ngasih banyak. Tetapi di rumahnya, di ATM-nya masih banyak. Tetapi orang miskin itu, dia berikan semua. Semua yang dia punya. Habis itu gak ada lagi uang untuk beli makan. Dia kasih untuk dia persembahkan. Jadi pertama saudara, prinsip dalam memberi harus sesuai dengan ayat ini. Harus dengan kerelaan hati. Nanti kan kita mau kasih persembahan. Bapak Ibu kasih persembahan,
Sukacita atau tidak? Amin. Tapi misalnya Bapak Ibu Saudara, kasih dalam 500.000, masih sukacita? Ini berbicara begini Bapak Ibu Saudara. Harus dengan kerelaan hati. Kerelaan hati itu berbicara tentang ketika kita memberi, kita bersukacita karena memberi. Tidak dengan paksa. Jangan sampai udah memberi, aduh sayang, piring bakso melayang. Atau misalnya kita udah ngasih persembahan, tapi kemudian kita ngomong, tahu nggak? Itu berkat persembahan saya barang-barang itu bisa dibeli. Itu namanya hatimu nggak rela. Itu kamu bukan memberikan persembahan, tahu apa namanya? Nitip uang. Bapak Ibu Saudara, prinsip memberi adalah harus dengan kerelaan hati. Jadi kalau kita udah tahu ini, masalah persembahan janda kaya dan janda miskin, bukan soal uang tetapi soal hati. Jadi saya belajarin dari dulu, gembala saya yang dulu ngajarin saya. Kalau memberi itu jangan tunggu kaya. Karena memberi bukan soal jumlah tetapi soal hati, seperti persembahan janda miskin. Kemudian Bapak Saudara, memberi yang benar selalu mengandung unsur pengorbanan. Kalau saya kasih ini memang uang bulanan saya pasti berkurang. Itu pengorbanan Bapak Saudara. Kalau sekedar memberi, engkau kasih masih banyak, ini pun gak ada bapaknya, itu bukan pengorbanan namanya. Itu hanya sebatas memberi. Tetapi pengorbanan itu ada sesuatu yang hilang setelah kita melepaskan sesuatu. Kemudian kehilangan sesuatu tetapi bersukacita. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Kalau kita memberi dengan tulus, dengan ikhlas, kita itu pasti akan bersukacita. Amin. Coba kita ngajak orang makan. Kalau kita tulus ngajak orang makan, kita pasti senang Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai makan. Tapi kalau kita nggak tulus, kita pasti menggerutu. Aduh, tadi makannya banyak banget lagi. Pengorbanan selalu berbicara tentang kita selalu bersukacita setelahnya. Kalau kita tidak bersukacita, artinya kita tidak berkorban, kita hanya terpaksa memberikan. Kemudian Bapak Saudara, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Saya lihat satu video ada bagi-bagi takjil, tahu ya? Itu kan sering di jalan tuh. Kemarin ada videonya, ada yang bagi takjil, kemudian dia ulurkan tangannya, tapi di belakang ada video. Belum dia sampai langsung ditonjok bapaknya. Karena apa? Yang dia kejar rating. Memberi supaya dilihat orang lain. Prinsip memberi adalah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Dan di media sosial itu yang banyak sekarang Bapak Saudara. Giveaway segala macam. Ternyata setelah ditelusuri katanya misalnya dikasih 5 juta, ternyata ujung-ujungnya 100.000. Di belakang kamera yang dikasih 100.000. Padahal di depan kamera dikasih 5 juta. Atau di depan kamera dikasih iPhone. Di belakang kamera yang dikasihnya apa? Oppo. Jadi banyak orang di zaman sekarang, mereka berlomba-lomba memberi untuk dapat rating. Supaya terlihat baik. Tetapi anak-anak Tuhan, ketika kita belajar memberi, itu kita sedang belajar untuk berkorban bagi orang lain. Berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau di perjanjian lama, mengharuskan memberi, itu adalah aturan. Baca nanti di Imamat, Ulangan semuanya itu. Semuanya diatur. Perpuluhan diatur, harus kasih. Persembahan sulung diatur. Persembahan ini diatur, jumlahnya diatur. Tapi apa perbedaannya perjanjian baru dan perjanjian lama setelah Kristus sudah mati untuk kita?
Perbedaannya adalah di perjanjian lama pemberian itu selalu diatur dan terkesan memaksa. Tetapi di perjanjian baru pemberian itu selalu berbicara tentang kasih kita kepada Kristus. Jadi kalau di perjanjian lama engkau kasih perpuluhan, itu karena ada aturannya harus ngasih. Tetapi di perjanjian baru engkau ngasih perpuluhan bukan karena ada aturan, tetapi lebih kepada kita mengasihi Kristus. Kalau kita bawa ini bawa itu karena di perjanjian lama itu ada aturannya. Sedangkan di perjanjian baru saya ngasih apapun, saya nolong orang semuanya karena saya mengasihi Tuhan. Jadi dua perbedaan mencolok antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama memberi selalu berbicara tentang aturan sana sini. Tetapi di perjanjian baru Tuhan bilang sesuai dengan kerelaan hati kasih kita kepada Tuhan. Nah perkaranya seberapa rela hatimu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kemudian Bapak Saudara, yang terakhir Tuhan mau kita berkorban demi kerajaan Allah. Dikatakan tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah begini, banyak orang ingin kerajaan Allah. Artinya apa? Ingin kerajaan Allah, ingin diberkati, ingin damai sejahtera, ingin peroleh ini, ingin peroleh itu. Tetapi tidak semua mau berkorban untuk kerajaan Allah. Semua orang mau diberkati, tetapi tidak semua orang mau melewati proses untuk diberkati. Semua orang mau masuk surga. Bapak Ibu, mau masuk surga apa masuk neraka? Semua kita mau masuk surga. Tetapi di luar sana tidak semua orang mau berkorban untuk masuk surga itu apa? Semua orang pengen masuk surga, semua orang pengen ada di dalam Tuhan. Tapi dia tidak melakukan pengorbanannya untuk bisa sampai ke sana. Salah satu pengorbanan untuk kita bisa bersama-sama dengan Kristus adalah kita pikul salib setiap hari. Amin. Nah, Paulus rela kehilangan Bapak Saudara. Setelah dia mengenal Kristus, Paulus apa yang hilang dari dia? Apa yang dikorbankan? Satu, kedudukannya. Dia seorang yang disegani di pemerintahan, seorang yang punya pangkat, punya anggota. Tapi setelah dia kenal Kristus, dia kehilangan semua itu. Dan bukan hanya itu saja. Dulu dia memburu, sekarang dia diburu. Kemudian apa lagi Bapak Saudara? Kenyamanannya, bahkan nyawanya. Karena baginya Kristus lebih berharga dari segalanya. Amin. Kalau kita sudah menganggap Kristus lebih berharga dari segalanya, Kristus adalah sumber dari segala sesuatu. Maka saya percaya enggak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa mengikat hati kita. Berkorban bagi kerajaan Allah contohnya apa? Membawa orang mengenal Kristus. Menginjili orang yang sudah lama enggak ibadah. Yuk ke gereja yuk. Kita kasih waktu, mungkin kita udah buru-buru. Kita kasih waktu. Eda gereja di mana? Oh enggak ada ya? Oh ikut kami aja sama-sama nanti kita bertumbuh. Mulai dari situ bersaksi Bapak Ibu Saudara. Kemudian berdoa untuk orang lain. Harus bisa berdoa untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, siapa yang suka berdoa untuk orang lain? Yang paling sering berdoa untuk diri sendiri. Oh pasti dong. Berdoa untuk orang lain. Berat rasanya. Bapak Ibu Saudara, pengorbananmu itu tidak selalu dimulai dengan yang besar. Tetapi dimulai dari langkah yang kecil. Engkau mulai berdoa untuk dia. Misalnya ada orang yang engkau rindu dia kenal Tuhan. Selama ini agak bingal orangnya. Agak susah dibilang. Dan engkau lagi bingung gimana ya caranya yang ngajak dia. Mulai dari dulu Tuhan. Saya berdoa jamalah hatinya si A. Biar nanti kalau saya ngomong dia bisa ramah terima saya.
Mulai dari doa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya juga, Anda suka berdoa untuk orang lain. Tapi gak sadar Bapak Ibu Saudara, Anda suka berdoa. Sadar gak sadar, Anda suka berdoa untuk orang lain. Tetapi paling sering kalau dia nyakitin hatimu, Tuhan cepat ambil dia Tuhan. Balaskan dia Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, doamu yang didengar Tuhan itu, doa yang baik aja. Ingat baik-baik hari ini. Doa yang baik aja prosesnya lama. Apalagi doa yang jelek. Doa itu untuk mendatangkan kebaikan, berdoa untuk kebaikan orang lain. Jangan mendoakan kecelakaan orang lain, itu gak masuk. Engkau baru masuk gerbang, malaikat bilang, jangan sana. Di sini alamat doa itu bukan di sini. Jadi mulai hari ini Bapak Saudara, belajarlah peduli untuk orang lain, peduli untuk kerajaan Allah, mulai menginjil, mulai bersaksi, mulai dari berdoa untuk satu jiwa yang Tuhan kasih beban dalam dirimu. Jangan hanya berdoa untuk orang lain yang sedang menyakiti kamu. Saya juga berdoa untuk orang yang menyakiti saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya gak berdoa supaya Tuhan cepat-cepat ambil dia. Saya berdoanya Tuhan berkati dia. Itu aja. Karena kalau Tuhan makin berkati dia, ya udahlah, aman hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kekristenan bukan agama kenyamanan. Banyak orang yang awam baru kenal Kristus, jadi orang Kristen itu hebat ya, diberkati ya, yang sakit sembuh ya, luar biasa ya. Bilang kiri kananmu, no. Kekristenan itu bukan untuk nyaman. Tetapi kekristenan itu untuk kita diproses semakin serupa dengan Kristus. Setiap hari itu harus jalan salib, pikul salib. Yesus sudah berkorban lebih dulu bagi kita. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu respon kita adalah kita harus bisa berkorban dalam hidup kita. Berkorban dalam pelayanan, berkorban dalam memberi, berkorban bagi kerajaan Allah. Ketika kita hidup berkorban, kita sedang hidup seperti Kristus telah hidup. Amin.